berjumpa dengan saya, Yana Putri, tentunya di pelajaran yang sudah kita nantikan, yaitu akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa, serta cara penyusunannya. Namun sebelumnya, teman-teman pada tahu belum apa itu laporan keuangan perusahaan jasa? Laporan keuangan perusahaan jasa adalah laporan keuangan yang produknya berupa jasa, pelayanan, dan keahlian tertentu. Pada laporan keuangan perusahaan jasa, terdapat 4 komponen laporan keuangan yang perlu kita ketahui. Apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dibuat untuk mengetahui perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Adapun rumusnya sebagai berikut. Laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk menentukan modal awal periode berikutnya di suatu perusahaan. Adapun rumusnya sebagai berikut. Jika perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya yaitu modal awal ditambah laba dikurang preferred. Dan jika perusahaan mengalami rugi, maka rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang preferred. Ketiga, laporan neraca. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Adapun rumusnya sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini terdiri dari akun-akun harta, sedangkan pasiva terdiri dari akun-akun utang ditambah modal akhir. Nah, modal akhir ini kita temukan pada saat kita mencari laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas dibuat untuk mengetahui arus masuk keluar kas dalam suatu perusahaan. Nah, laporan arus kas ini merupakan total dari aktivitas operasi ditambah aktivitas investasi dan ditambah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi. Kalau aktivitas operasi ini merupakan arus kas masuk keluar dari kegiatan yang dijalani oleh perusahaan. Contohnya seperti pendapatan dan beban-beban. Nah, kalau aktivitas investasi adalah arus kas masuk keluar dari pelepasan aktiva jangka panjang ataupun investasi yang tidak setara dengan kas. Contohnya, penjualan serta pembelanjaan aset tetap. Nah, terakhir ada aktivitas pendanaan. Ini merupakan arus kas masuk keluar dari pendanaan yang memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Contohnya, setoran modal dan preferred. Oke teman-teman, kita udah belajar apa itu komponen laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Untuk selanjutnya, yuk kita simak bersama-sama. Halo semuanya, kembali lagi dengan pelajaran akuntansi dasar. Nah, tadi kan udah belajar mengenai komponen-komponen tentang laporan keuangan bersama Kak Helen. Pada kesempatan kali ini, Kak Sofi akan menjelaskan mengenai cara penyusunan dari laporan keuangan. Untuk menyusun suatu laporan keuangan, kita memerlukan suatu persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah persamaan dasar akuntansi yang akan kita buat laporan keuangannya. Baik, untuk laporan keuangan yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Sudah dijelaskan tadi bahwa laporan laba rugi itu terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama komponen pendapatan dan juga komponen beban. Berikut berdasarkan persamaan dasar akuntansi bisa kita lihat bahwa ada beberapa pendapatan, yaitu pendapatan jasa, di mana nominalnya ada 5.750.000. Kemudian ada terdapat beberapa beban juga, yaitu yang pertama ada beban sewa sebesar 1 juta, kemudian ada beban gaji sebesar 1.600.000, kemudian yang ketiga ada beban perlengkapan sebesar Rp250.000, dan kemudian ada beban penyusutan peralatan senilai 300.000, dan yang terakhir ada beban listrik dan telepon. Nah, berdasarkan pendapatan jasa dan beban tadi bisa kita susun untuk laporan laba ruginya, dan penyusunannya sebagai berikut. Untuk menyusun suatu laporan laba rugi perlu adanya kop terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu yang pertama ada nama, yaitu namanya ada Salon Sofi.
kemudian ada penjelasan mengenai laporan, ada laporan laba rugi, dan periode yang kita gunakan pada saat penyusunan, yaitu periode 30 November 2022. Untuk yang pertama, kita letakkan di paling atas, yaitu ada pendapatan jasa sebesar Rp5.750.000. Kemudian sebelah bawahnya kita letakkan yaitu beban. Untuk bebannya sendiri tadi kan sudah ada tuh banyak banget beban. Kita masukkan ke sebelah bawahnya pendapatan. Ada yang pertama ada beban sewa sebesar 1 juta, kemudian ada beban gaji sebesar 1.600.000, kemudian ada beban perlengkapan sebesar 250.000, kemudian ada beban penyusutan peralatan sebesar 300.000, dan yang terakhir ada beban listrik dan telepon. Nah, berdasarkan beban-beban tadi bisa kita jumlahkan sehingga sebesar 3.650.000. Kemudian berdasarkan pendapatan yang awal tadi yaitu sebesar 5.750.000, kita kurangkan dengan beban sebanyak 3.650.000 sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 2.100.000. Dan di mana hasil tersebut yaitu laba dikarenakan jumlah beban lebih sedikit daripada jumlah pendapatan. Untuk laporan keuangan yang kedua yaitu ada laporan perubahan modal. Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan bahwa dari laporan perubahan modal terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komponen modal awal, kemudian ada komponen laba atau rugi, kemudian yang terakhir ada komponen preferred. Nah, berdasarkan laporan laba rugi yang telah kita buat tadi, kita menghasilkan laba sebanyak Rp2.100.000. Nah, untuk laporan perubahan modal sendiri, adapun bentuk penyusunannya yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, tak lupa ya teman-teman, yaitu kita harus membuat kopnya terlebih dahulu, seperti yang sudah kita buat pada laporan laba rugi tadi. Untuk kopnya yang pertama ada namanya yaitu Salon Sofi, kemudian penjelasan dari laporan yang kita buat yaitu laporan perubahan modal dan periode yang kita buat yaitu periode 30 November 2022. Untuk yang pertama ada modal awal. Modal awalnya kita sendiri ambil dari persamaan dasar akuntansi tadi yaitu sebanyak Rp20 juta. Kemudian ada laba kita ambil dari laporan laba rugi yang telah kita buat sebanyak Rp2.100.000. Kemudian dari modal awal kita karena laba sehingga kita tambahkan menjadi Rp22.100.000. Nah, jumlah Rp22.100.000 itu merupakan suatu kenaikan modal. Kemudian di bawahnya kenaikan modal ada preferred. Preferred kita ambil juga dari persamaan dasar akuntansi sehingga preferrednya sebesar Rp600.000. Kemudian untuk mendapatkan suatu modal akhir, maka kita harus mengurangkan dari kenaikan modal dikurangi dengan preferred sehingga terdapat modal akhir sebanyak Rp21.500.000. Laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan neraca. Laporan neraca sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu komponen aktiva yang terdiri dari harta, kemudian komponen pasifa yaitu ada utang dan modal akhir. Modal akhir sendiri kita ambil dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi. Nah, berdasarkan persamaan dasar akuntansi tadi bisa kita susun laporan neraca sebagai berikut. Untuk yang pertama, jangan lupa ya teman-teman, kita membuat kopnya terlebih dahulu. Yang pertama ada penjelasan mengenai Salon Sofi, kemudian laporan yang akan kita buat yaitu laporan neraca, dan yang ketiga ada periode. Periodenya itu periode 30 November 2022. Kemudian di sebelah sisi kiri ada komponen aktiva. Komponen aktiva yaitu komponen harta. Hartanya sendiri ada yang pertama kas sebesar Rp17.300.000. Kemudian perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Kemudian ada piutang jasa sebesar Rp750.000. Kemudian ada peralatan sebesar Rp3 juta. Dan yang terakhir ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp300.000. Dan untuk nominalnya kita minus ya teman-teman. Mengapa kita minus? Karena akumulasi
akumulasi penyusutan peralatan mengurangi jumlah dari peralatan itu sendiri, sehingga hasil akhir dari Aktiva sebesar 22 juta rupiah. Kemudian ada di sebelah kanan yaitu sisi pasifa. Untuk pasifa yang pertama ada utang sebesar Rp500.000 dan modal akhir yang kita ambil dari laporan perubahan modal sebesar Rp21.500.000, sehingga pasifa berjumlah 22 juta. Nah, aktiva dan pasifa sendiri harus sama ya teman-teman. Untuk laporan keuangan yang keempat atau yang terakhir kita ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri dibuat untuk mengetahui masuk dan keluarnya kas yang ada dalam suatu perusahaan. Untuk membuat laporan arus kas yang paling pertama dan utama yaitu kita harus membuat kopnya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada salon Sofi, kemudian penjelasan dari laporan yaitu ada laporan arus kas, dan yang ketiga ada periode. Untuk periodenya sendiri kita ada periode 30 November 2022. Untuk komponen yang pertama pada laporan arus kas yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi. Untuk aktivitas operasi yang pertama ada beban sewa. Untuk beban sewa sebesar Rp1 juta. Kemudian ada pendapatan jasa sebesar Rp5 juta. Kemudian ada pembayaran utang sebesar Rp1 juta. Kemudian untuk beban gaji ada Rp1.600.000 dan yang ketiga ada beban listrik dan telepon sebesar Rp500.000. Nah, untuk beban dan pembayaran utang kita minus ya teman-teman. Sebab kenapa? Karena beban dan beban dan pembayaran utang itu mengurangi dari jumlah kas. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi dengan total akhir sebesar Rp900.000. Untuk komponen yang kedua dari laporan arus kas ada arus kas dari aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi ada pembelian peralatan sebesar Rp3 juta, dan untuk pembelian peralatan sendiri kita minus ya teman-teman nominalnya. Sebab mengapa? Karena dari pembelian peralatan kita mengurangi jumlah kas, sehingga total arus kas dari aktivitas investasi sebesar minus Rp3 juta. Kemudian komponen yang ketiga dari laporan arus kas ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan sendiri yang pertama ada investasi modal sebesar Rp20 juta dan ada prive sebesar Rp600.000. Untuk privenya sendiri kita minus ya teman-teman, karena dari prive itu mengurangi jumlah dari kas perusahaan, sehingga hasil akhir dari arus kas dari aktivitas pendanaan ada Rp19.400.000, sehingga pada hasil akhirnya kenaikan arus kas bersih sebesar Rp17.300.000. Baik, itu tadi penjelasan mengenai komponen dan cara penyusunan laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.